Eh, saya ingin spontan ya, ingin memanggil anak-anak muda yang ke Wonosalam. Terima kasih untuk Jemaat Tuhan atas dukungannya untuk pelayanan anak-anak muda di desa. Ya, saya panggil Pak Victor. Siapa lagi yang ikut? Hah? Oh, Pak Victor nggak ikut. Nah terus sana siapa? Oh, kembarannya. Felisa. Filiana masih ngedong adiknya ya. Siapa lagi Vel? Oh, Filiana masih ngedong adiknya. Monica ikut? Enggak. Felisa, siapa lagi ya Vel? Cefta, siapa? Kak Mela masih tugas multimedia. Yang enggak tugas? Hah? Ibu Rosana, Kesia tamborin. Mana? Oh, Kesia Bu Aye. Ya, Kesia boleh maju ke depan. Mungkin sebagian kita ada yang berpikir, termasuk saya sendiri ya. Oh, di desa tapi lihat fotonya itu kan kok sangat ya baguslah gerejanya ya. Dan saya lihat di sekitar dinding depan gereja itu saya lihat ada tulisan gedung gereja ini persembahan dari Lion of Judah Ministry. Jadi pelayanan yang dinamakan Lion of Judah. Saya tanya-tanya, ternyata kelompok yang mengadakan pelayanan pembangunan gedung gereja ini adalah kumpulan dari jemaat, kumpulan dari orang-orang dari gereja lain yang punya uang lebih, sama-sama katakan uang lebih. Mereka gotong royong, mereka mengumpulkan uang dan mereka mencari survei gereja-gereja kecil mana yang perlu dibangun. Wah, luar biasa. Ya, cita-cita yang mulia. Ini saya cukup terharu ya. Seperti yang dikatakan oleh papa saya, ya Bapak Pendeta James Rubino. Beliau katakan begini, perhatikan, orang kota ke desa, disambut luar biasa. Apa? Luar biasa, ya. Makanan apa yang kamu ingat waktu di sana disajikan? Pete sama ikan asin, ditumis, mantap. Soto ayam. Lodeh itu dari kayak jantung pisang kayaknya ya. Hah? Tewel. Oke, makanan apa lagi? Dadar jagung. Apa lagi? Ayam goreng. Mie goreng. Apa lagi? Telur Bali. Apa lagi? Hah? Oh, buah-buahan. Sudah kayak di Taman Firdaus saja ya. Salak, pisang, kacang rebus, pohong, ketela rebus, pohong rebus. Jajanan pasar, bikang. Apa lagi? Koci-koci. Luar biasa. Jemaat, siap-siap ya kalau mereka kesini nanti kita sambut juga dengan luar biasa, katakan amin. Saya lanjutkan pesan Papa tadi saya. Orang kota ke desa disambut dengan luar biasa. Nah, ini jadi pertanyaan yang besar. Kalau orang desa ke kota disambut luar biasa atau tidak? Tidak. Alah, wong desa. Ike satu macem ae. Yo. Oh, ampuni saya. Ampuni kami orang kota, Tuhan. Ampuni kami orang kota, Tuhan. Air minum mineral Cleo, teh, kopi, campur. Beli sendiri. Perjuangan yang cukup berat ya, perintisan di desa. Dari saya ngobrol-ngobrol,
Wah, terima kasih anak muda ya. Tepuk tangan untuk anak muda ya. Mereka menjalin persahabatan, pertemanan, persaudaraan dengan jemaat di sana, ngatur-ngatur kabel, beresin, ngerapikan, ngelap-ngelap alat musik sambil ngobrol ya. Pernyataan yang bagus juga bahwa jemaat desa, kalian punya keluarga di kota ya, itu. Perjuangan yang cukup berat ya, dari kesaksian beberapa kali ini waktu lampau ya. Jadi di depan gereja itu dilempari kotoran manusia. Ya, itu di berbagai tempat ibadah seperti itu ya. Ya, ini praktek firman Tuhan. Sama-sama katakan praktek. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kasihilamu. Iya, itu senjata kita. Kalau tidak mau mengasihi, jangan jadi orang Kristen. Ya. Karena kita Kristen, kita sepakat bahwa kita seperti Kristus, mengasihi musuh, memberkati musuh, mendoakan musuh. Katakan amin. Itu baru Kristen. Ya. Cobaan, iya dari manusia. Cobaan, iya dari iblis. Tapi itu ujian bagi kita. Apakah kita betul-betul ada kasih Kristus dalam diri kita? Dengan adanya cobaan itu kita kan muncul kasih Kristus. Katakan amin. Berkali-kali kan enggak ada PDAM, belum ada PDAM, dan ngebor air sumur pun sedalam apapun enggak akan keluar. Jadi gotong royong warga mencari mata air, lalu pasang pipa, lalu dialirkan ke rumah-rumah. Beberapa kali selang atau pipa yang untuk mengalirkan air ke gereja itu dipotong, ya, dipotong, lapor dipasang, dipotong lagi, lapor dipasang. Nah ini lagi, jangan mengutuk tapi mengasihi. Ya, orang membenci kita karena ya mereka haus kasih, sama-sama katakan haus kasih. Ya, ingin membuktikan betul enggak sih orang Kristen mengasihi. Ya, meso-meso enggak, ya. Marah-marah enggak, ngomel enggak, ya ini ya. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Tiap minggu pertama jemaat terus diajak untuk mengumpulkan dana kematian, ya iuran kematian. Terus mengingatkan juga minggu depan itu ada basar pertama ya, ada jual makanan dan lain-lain, minuman dan lain-lain apa yang bisa dijual. Inisiatif dari panitia Natal tahun 2023 ini untuk menggalang dana ya. Kita semua bersama-sama kerjasama ya. Mulai tadi saya lihat mulai ada penjualan kupon untuk basar ya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita membuka Alkitab kita dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Baca sama-sama ya. Siap? 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Diulang lagi boleh ya? Dengan lebih semangat dari hati kita. 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sama-sama katakan amin. Saya baca sendiri ya. Dan keselamatan, semua orang butuh keselamatan. Sama-sama katakan keselamatan. Apa gunanya seseorang memiliki seluruh dunia ini? Bukan seluruh kota, seluruh dunia ini. Tapi jiwanya binasa. Untuk apa? Semua harta yang kita kumpulkan. Untuk siapa?
Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Wow. Kok berani ya? Selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya dalam Yesus Kristus. Tuhan Allah yang menjadi manusia. Bukan manusia jadi Allah, tapi Allah yang menjadi manusia. Bukan manusia yang berinisiatif mencari Allah. Tapi Allah yang lebih dulu berinisiatif mencari manusia. Turun ke bumi, lahir di kandang hina Bethlehem. Berkumpul bersama, hadir dalam kehidupan orang-orang miskin, orang-orang terbelakang, orang-orang tidak terpelajar, orang-orang yang terabaikan, tukang-tukang angon wedhus yang di padang, yang bau tidak pakai parfum, bau kotoran binatang. Mbak, di sini ada bau-bau harum. Bau wangi. Keselamatan hanya dalam Yesus. Jemaat, pengetahuan keselamatan hanya dalam Yesus kiranya tidak membuat kita sombong, yang arogan, yang membuat orang-orang di sekitar kita tambah sakit hati, tambah benci kita. Tapi justru pengetahuan tentang keselamatan hanya dalam Yesus kiranya membuat kita semakin mau, rela, terus setiap hari mengasihi mereka. Mereka butuh kasih, jemaat Tuhan. Sebagian orang kan berkata bahwa Kristen ini agama penjajah. Sudah sakit hati, jemaat. Kata-kata itu kan kadang kita dengar kan. Jangan jadi Kristen, itu agamanya penjajah. Itu kelihatannya baik-baik, tapi nanti kalau kamu sudah masuk Kristen, itu orangnya jahat-jahat. Jemaat, benar gak sih kita ini jahat? Coba lihat kanan kiri. Orang jahat apa orang baik? Hah? Jujurlah padaku. Katanya kita ini munafik ya. Cuma minggu aja putih-putih, kayak malaikat. Nah, ulang lagi nih kata ini, nggak enak katakannya memang ini. Senin sampai Sabtu kayak setan. Katanya lo ya, enggak lo, saya enggak tahu lo. Saya kan jarang besuk saudara ya, enggak tahu ya. Nanti kapan-kapan saya sidak ya, datang ke rumah ya. Sedang apa saudara jemaat Tuhan di rumah? Ada apa saja di rumah ya? Fotonya siapa? Gambar-gambarnya siapa ya? Gambarnya Tuhan Yesus. Keselamatan hanya dalam Yesus kiranya semakin membuat kita penuh belas kasihan pada orang-orang di sekitar kita. Bukan benci, bukan marah, bukan cari kesalahan, tapi kita mengasihi mereka. Mengasihi mereka. Mengasihi mereka. Mengasihi lebih sungguh.
mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih. Yang mau mengasihi katakan mau. Di mana ada kemauan ada jalan. Kita mengasihi bukan supaya kita dikasihi, tidak. Meskipun mereka belum mengasihi, kita tetap mengasihi karena kita mengasihi karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Mereka tidak mengasihi kita, bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita mengasihi mereka. Katakan amin. Keselamatan hanya dalam Yesus. Hanya dalam Yesus. Kiranya keselamatan, pengetahuan, pengertian, keselamatan hanya dalam Yesus membuat kita mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Katakan amin. Lebih dari segalanya. Di WA grup pendeta-pendeta dari berbagai organisasi mengingatkan kepada pendeta-pendeta, ingatkan kepada orang tua, hati-hati, terutama anak perempuan yang punya anak perempuan, hati-hati. Orang di luar sana sebagian tahu bahwa anak-anak perempuan kita itu suka uang, suka orang kaya. Jadi pacari aja anak perempuan Kristen itu, hamili anak perempuan orang Kristen itu. Nah, papa mama, ayah ibu, ada waktu untuk anak-anak ya, ngobrol. Nggak cuma butuh uang mereka, butuh ngobrol. Mereka haus kasih sayang dari kita, tak tergantikan. Kalau sampai mereka kasihnya nggak dipenuhi oleh kita, nanti orang lain loh yang mengasihi, yang mencintai, yang menyayangi mereka loh. Kalau kita jarang memeluk mereka, nanti orang lain memeluk anak-anak kita. Pemuda-pemuda gereja, melarat-melarat. Enak di luar sana, pemuda-pemudanya lebih ganteng, lebih kaya. Apa pemuda gereja? Naik sepeda ontel. Pemuda di luar sana, naik apa? Bis. Tuhan melindungi anak-anak kita. Katakan amin. Memang ya, cinta akan uang, akar dari segala kejahatan. Saya ulang lagi ya. Enggak munafik kita butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Sekali lagi. Apa kata kita tadi? Apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia ini, tapi jiwanya binasa? Buat apa? Apalagi cuma hanya sebuah mobil, hanya sebuah rumah, hanya sebuah kedudukan. Seluruh dunia ini. Ingat cobaan di padang gurun. Kalau engkau menyembah aku, seluruh kerajaan dunia ini akan kuberikan kepadamu. Enyah kamu iblis. Hanya sembahlah Allah, Tuhan Allahmu. Pengetahuan keselamatan hanya dalam Yesus kiranya membuat kita lebih kuat. Punya Tuhan Yesus, punya segala-galanya. Haleluya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Bapa. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai. Pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi, pakailah. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Rencana Tuhan yang terjadi, katakan amin. Kehendak Tuhan yang lebih baik, yang lebih sempurna, yang terjadi, katakan amin. Seperti teman saya minggu lalu ya berkata, kok badai silih berganti berkali-kali. Cukup badai aja membuat takut, membuat menyalahkan Tuhan, membuat lupa janji Tuhan, lupa pengajaran Tuhan. Kok badai banyak badai, banyak silih berganti. Dalam Kisah Rasul ini, murid-murid juga mengalami yang namanya apalah katakan masalah, penderitaan lah. Ditangkap, diserahkan, masuk dalam rumah tahanan. Diancam, dilarang-larang. Tutup mulut kamu. Jangan membicarakan Tuhan Yesus terus. Nah ini. Ciri-ciri orang Kristen adalah suka membicarakan Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, suka membicarakan. Kalau saya dekat Mas Doris ini, ngomongnya soal Betsy terus. Ya. Karena Mas Doris cinta sama Betsy. Selamat untuk Mas Doris sudah masuk dalam rumah tangga. Pemberkatan pernikahannya. Maaf ya, cuma tidak ngundang semua ya. Karena kursinya cuma 20 kursi cuma ya. Berapa ya? Terbatas. Maaf ya jemaat ya. Kok saya dengar kusak-kusuk. Kok aku gak diundang? Kok aku gak diundang? Ya anggap aja Doris, jemaat itu cinta kamu ya. Ya cuma anaknya Om Sui ini yang undang semua, nggak sebar undangan ya dari lesan. Jemaat datang ya, nah, gitu. Nanti jangan sampai anak gembala ada yang nggak diundang nanti kuciwa nanti ya, nggak kecewa, kuciwa. Mana yang pacaran nih, yang diomong pacarnya terus ya. Yang diomong Koko Sehun terus ya. Koko Canyol terus ya. Yang diomong Charles Bronson terus ya. James Bond terus ya. Jackie Chan terus ya. Ngomong apa ini? Kalau kita mencintai, berarti omongannya itu ngomong tentang orang yang kita cintai terus. Kalau kita mengatakan kita cinta Tuhan Yesus, ndak yang diomong itu Tuhan Yesus terus. Hanya dalam Yesus ada keselamatan. Keselamatan mau dibeli berapa juta? Berapa miliar? Berapa banyak uang merah, uang dolar? Berapa koper?
megap-megap, kena virus yang tidak kelihatan, musuh yang tidak kelihatan. Uang miliar itu tidak ada gunanya. Betul atau salah? Apalagi mau keselamatan di surga. Tuntutan surga itu sempurna. Siapa yang bisa sempurna? Hanya manusia sejati Yesus Kristus yang sempurna. Yang menebus hidup saya dan saudara. Nilai harga hidup saudara dan saya seharga nyawa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jemaat, sekali lagi ya. Mungkin masih ada yang minder ya. Jangan, kita adalah berharga di mata Tuhan. Tidak usah perlu punya apa-apa dulu baru berharga. Tidak. Kita tidak punya apa-apa lahir. Tidak punya apa-apa aja sudah berharga. Kita ditebus oleh darah Yesus. Dosa kita diampuni. Ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Katakan amin. Masalah bisa terjadi. Tapi janji Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Katakan amin. Jadi siapa yang suka membicarakan Yesus, bolehlah kita katakan, ini baru orang Kristen. Kristen. Mirip Kristus. Kristen, murid Kristus. Kristen, Kristus kecil. Yesus Kristus yang berkuasa membangkitkan dari kematian. 3 hari dalam kubur, bangkit. 4 hari dalam kubur, bangkit. Siapa yang bisa mengalahkan maut? Ketakutan terbesar umat manusia, seluruh umat manusia, yaitu maut. Dan itu sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mati 3 hari dan bangkit naik ke surga. Katakan amin. Yesus, orang Nazaret yang telah disalibkan, sudah disalibkan. Dan mati 3 hari dan bangkit. Orang Nazaret, jelas ya. Yesus bukan dongeng. Yesus orang Nazaret. Tidak salah saudara kita mengatakan orang Nasrani ya. Nasrani, orang Nazaret. Pengikut Yesus. Membicarakan pengalaman hidupnya dengan Tuhan. Ngalami Tuhan secara pribadi. Jemaat, boleh enggak kalau kita ngalami masalah berkata, Tuhan, apa yang Tuhan mau yang akan terjadi dalam kehidupanku? Oke Tuhan, aku terima masalah ini, aku terima penderitaan ini supaya aku mengalami pertolongan Tuhan. Jemaat, masalah penderitaan adalah kesempatan mengalami pertolongan Tuhan. Peluang besar mengalami pertolongan Tuhan supaya kita bisa bersaksi. Kuasa kesaksian, katakan amin. Katakan sama-sama, kuasa kesaksian. Iya, ngalami sendiri, bukan apa kata orang. Boleh dong bersaksi, bercerita. Jadi saksi di pengadilan, ya dibilang takut ya takut, dibilang mau nggak mau, ya memang yang jadi saksi adalah yang mendengar, yang melihat, saksi mata. Sulit enggak? Dibilang sulit, ya sulit. Bilang enggak ya enggak. Enggak sulit karena sudah tahu, melihat, mendengar. Ada di tempat kejadian. Tinggal cerita kok. Katakan sama-sama, tinggal cerita. Tinggal cerita. Sakit apa? Oh itu loh, kesing saya itu loh. Sakit apa? Oh ke dokter itu loh, ke rumah sakit itu loh. Loh saya loh, mama saya loh, adik saya loh ngalami. Oh bagus, cocok. Loh cerita, saksi karena melihat, mendengar dan ngalami. Katakan amin. Di Kisah Rasul 4 ini ada tertulis seorang bernama Petrus dan Yohanes. Sama-sama katakan Petrus dan Yohanes. Yohanes sedang main drum. Petrus pagi ini hadir? Hah? Oh
cari ikan. Waduh, minggu-minggu kok cari ikan. Pak Eko minta tolong nanti di WA ya. Oh, nanti ibadah yang kedua ya. Oh ya, oke. Di Kisah Rasul 4 dikatakan Petrus, Yohanes tidak terpelajar. Apa? Tidak orang biasa. Sama-sama katakan orang biasa. Jemaat yang merasa tidak terpelajar orang biasa. Ingat baik-baik. Kuasa Tuhan tidak menghalangi kita untuk dipakai Tuhan. Katakan amin. Tuhan bisa pakai orang terpelajar. Oh, luar biasa. Tuhan juga bisa pakai orang yang tidak terpelajar. Orang-orang tua, ibu-ibu janda. Tuhan bisa pakai. Bapak Ibu saudara sekalian. Petrus, Yohanes tertulis tidak terpelajar. Orang biasa, tapi pengikut Yesus. Mengikut Yesus. Dan dikatakan penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Sama-sama katakan penuh Roh Kudus. Roh Kudus penuhi. Penuhiku. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak-Mu. Jemaat, semakin lebar kita membuka hati kita untuk Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, Roh Kudus akan memenuhi kita. Semakin banyak angkat tangan, Tuhan penuhi, Tuhan akan memenuhi kita dengan kasih-Nya, hikmat-Nya, kuasanya, kekuatannya. Sebanyak, sesering kita menyerahkan diri, pimpin aku Roh Kudus, kuasai aku Roh Kudus, maka sebanyak itu, sesering itu akan terjadi. Roh Kudus akan memimpin kita, menguasai kita. Enggak, Roh Kudus enggak mau maksa, enggak mau nyeret, enggak. Permisi, boleh masuk. Setelah buka pintu, Roh Kudus akan mengadakan pesta yang luar biasa dalam kehidupan kita. Katakan amin. Penuh keberanian dan taat kepada Allah. Ini loh, taat ini loh. Taat itu sulit atau susah? Sulit atau susah? Mudah atau susah? Sulit karena kita menimbang-nimbang, merenung-renungkannya. Nurut apa enggak ya? Nurut, enggak. Nurut, enggak. Nurut, enggak. Jangan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Tapi kalau soal taat lakukan aja. Taat dulu baru nanti ngerti. Oh, ini toh maksud Tuhan. Katakan amin. Enggak bisa Tuhan, sulit Tuhan. Ya itu pikiran kita. Kata saudara yang di Batak, pikirmu saja yang kau pikir. Nah itu. Jangan. Nurut dulu baru nanti ngerti. Taat dulu baru nanti ngerti. Oh Tuhan, terima kasih. Ini toh maksud Tuhan. Cuma Tuhan loh yang maha tahu, kita gak maha tahu. Kalau dengar perintah Tuhan, lakukan. Dan di Kisah Rasul 4 dikatakan orang banyak. Apa? Berapa? Orang banyak. Sama-sama katakan orang banyak. Memuliakan nama Allah. Gara-gara kehidupan murid-murid. Gara-gara kehidupan Petrus, Yohanes. Haleluya. Tuhan pakai anak kecil memuliakan Tuhan, ya. Kok bisa ngomong haleluya tadi ya? Haleluya. Itu suaranya apa? Anaknya Intan atau suara HP itu? Oh, tambah nangis. Haleluya. Penuh Roh Kudus, penuh keberanian. Ingat perkataan murid-murid, perkataan para rasul ketika menghadapi aniaya, penderitaan, ancaman, larangan, ditangkap, diserahkan ke dalam tahanan.
Bukan Tuhan, tolong Tuhan. Dalam nama Yesus masalah, pergi. Enggak loh. Tuhan tetap berikan kami keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Wow. Ini baru orang Kristen. Tidak menangisi nasib. Pakai masalah, penderitaan. Tuhan gak sayang aku. Percuma jadi orang Kristen. Tuhan pilih kasih. Enggak ya. Orang Kristen adalah orang yang kuat dalam menghadapi masalah. Tidak lari dari masalah, tapi mengatasi masalah bersama Tuhan. Saya undang para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Semakin dihambat, semakin merambat. Itu. Boleh sama-sama katakan, semakin dihambat, semakin merambat. Setiap hari suka membicarakan Tuhan Yesus. Kenapa setiap hari membicarakan Tuhan Yesus? Hanya dalam Yesus ada keselamatan. Belas kasihan. Aku ndak ingin loh kamu gak selamat. Aku gak rela loh kamu masuk neraka. Temanku, sahabatku, tetanggaku, gitu. Jadi bicaranya dasarnya karena mengasihi. Bukan soal menang-menangan, hebat-hebatan. Bukan soal menghina orang-orang lain, bukan. Mengecilkan orang lain, enggak. Kita bicarakan tentang kekasih jiwa kita, tentang Tuhan. Tentang pengalaman damai sejahtera, sukacita, semua yang kita alami bersama Tuhan. Kita ingin mereka juga mengalami pengalaman yang sama dengan kita, gitu. Nggak senang sendiri, nggak selamat sendiri. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Yuk kita tutup mata, tunduk kepala. Tuhan, kami aminkan firman-Mu, kami simpan firman-Mu dalam pikiran hati kami. Dan kami mau terus izinkan firman-Mu hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Tuhan sudah mengasihi kami, Tuhan sudah mengampuni kami. Kami juga mau mengasihi dan mengampuni orang lain. Sebentar kami mau menerima perjamuan kudus, kami mau mengingat penderitaan Tuhan Yesus. Kasih Tuhan yang besar untuk kami orang-orang berdosa. Supaya kami selamat, supaya kami bertobat, menikmati semua berkat-berkat kerajaan Allah di muka bumi ini dan di surga. Terima kasih Tuhan. Kami sambut perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Para pelayan perjamuan kudus akan melayani kita semua. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus,
setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, Muliakan nama-Mu. memuliakan nama-Mu, Muliakan nama-Mu. memuliakan Saya mau pastikan semua sudah mendapatkan roti dan anggur. Saya mau mengingatkan jemaat Tuhan. Ya, sekali-kali, berapa waktu sekali saya mau mengingatkan ya. Jadi yang menyelamatkan kita bukan roti dan anggur ini ya. Saya dengar-dengar kalau minggu pertama pas perjamuan kudus yang datang lebih banyak. Karena lebih mantap memang ibadah bersama perjamuan kudus. Karena kalau makan roti dan anggur, selain bisa sembuh katanya bisa masuk surga. Enggak ya jemaat, kurang lengkap, kurang sempurna pengetahuan itu. Kita makan roti dan anggur ini mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, katakan amin. Mengingat kasih Tuhan yang sudah mengasihi kita orang-orang berdosa, katakan amin. Nilai harga hidup kita seharga nyawa Tuhan Yesus di atas kayu salib, katakan amin. Mengingat. Kenapa mengingat? Sering lupa manusia ya. Buktinya apa? Kerja keras sekali, lupa keluarga, banting tulang, siang malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Aku ingin jadi orang kaya Pak Pendeta, karena kalau aku nggak kaya, aku nggak dihargai orang. Loh, nggak dihargai orang. Jemaat, nggak nunggu punya ini, punya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah sangat berharga. Harga nilai hidup kita seharga nyawa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Katakan amin. Yang belum mendapatkan roti dan anggur bisa angkat tangan. Semua sudah? Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Jangan lupa nanti kita melakukan gerakan Rp2.000 untuk hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala yang di daerah-daerah yang masih membutuhkan uluran tangan kita. Kita gotong royong memberkati saudara kita yang di desa-desa ya. Firman Tuhan berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Wow. Percaya Tuhan Yesus Kristus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Dagingku adalah benar-benar makanan, kata Tuhan Yesus, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya terus membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, puji syukur. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Kami sama-sama katakan dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur. Kami pulang dengan yakin menikmati semua yang terbaik. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami. Setiap pribadi kami, keluarga, gereja, kota, negeri kami, penuh kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.